Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan yamtali'u biha qalbi khasyatan wa mahabbatan wa yaqinan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Ithnain Bapak Haris, begitu juga sesepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan ikhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala melaksanakan sholat subuh berjamaah, dimudahkan langkah kita untuk menghadiri acara gerbang surga kajian pagi hari. Mudah-mudahan hajat kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan ikhwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, "Wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa seorang yang mengagungkan syiar Allah, berarti dia punya ketakwaan di dalam hati. Syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala itu ada banyak. Yang pertama yaitu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi kalau dengar nama Nabi Muhammad, lisan kita langsung bersolawat sallallahu alaihi wasallam. Karena dikatakan di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alaihi aw kama qala Nabi. Orang yang bakhil adalah orang yang mendengar nama Nabi disebut tapi dia tidak mau bersolawat kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dengar, dibiasakan dengar nama Nabi Muhammad langsung sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau juga menulis undangan dan lain sebagainya, kalau ada nama Nabi Muhammad jangan disingkat SAW. Biasanya kan SAW, males ngetik sallallahu alaihi wasallam disingkat SAW. Jangan, kurang tepat, kurang pas. Ya, tulis sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau tulis nama Allah Subhanahu wa taala jangan disingkat belakangnya SWT. Ya, jangan males gitu, tulis aja Subhanahu wa taala. Dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di situ ada nama para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di belakangnya diimbui radhiyallahu taala anhu. Atau nama sahabat Nabi jangan Umar ibnul Khattab, jangan Sayyiduna Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Atau menyebut nama orang-orang soleh. Siapa orang-orang soleh? Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi dalam Islam itu ada tata caranya sendiri, ya, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Termasuk syiar Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'anul Karim. Jadi kita tadi baca, mendengarkan lantunan Al-Qur'an. Ketika didengarkan lantunan Al-Quran, fastami'u lahu, dengarkan, dihayati. Makanya saya ini kurang cocok kalau ada kematian disetelkan ayat Quran tapi orang-orang pada ngobrol. Padahal wa idza quri'al Quran fastami'u lahu. Ketika dibacakan Al-Quran, didengarkan dengan seksama, dimaknai artinya, diresapi di dalam hati, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya kalau ada kepaten ngaji Quran tapi tinggal rokokan ngobrol, ini rego beras pundak kabeh ini. Nah, lebih baik dimati ayat Qurannya, mau ngobrol silahkan. Lantunan Al-Quran itu adalah syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala yang
didengarkan oleh kita. Juga ketika Al-Quran itu istilahnya jatuh, kita ambil, cium, taruh di atas. Jadi Al-Quran itu letaknya di atas. Itu juga kalau panjenengan itu membaca surat Yasin, ya, biasanya kan malam Jumat, Yasinan atau baca surat Kahfi dan lain sebagainya, jangan ditaruhkan di bawah, tapi ditaruh di atas, karena itu adalah kalamullah Ta'ala, yaitu syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hal-hal seperti itu adalah sesuatu yang penting. Termasuk syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain, yaitu adalah adzan dan iqamah. Itu syiar Allah. Itu khususiyah yang diberikan Allah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang adzan namanya muadzin. Orang yang qomat namanya muqim. Ketika ada panggilan adzan, maka diminta orang yang mendengar panggilan adzan itu menjawab. Dikatakan oleh para ulama, ketika ada panggilan adzan dari masjid ke masjid, itu syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sunnahnya menjawab. Kalau dibiarkan tidak dijawab, ditakutkan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi ketika ada muadzin berucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita berucap asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita berucap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah, kita berucap hayya 'ala shalah, la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, kita berucap hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. As-salatu khairum minan naum, kita berucap shadaqta wa barirta. Abai wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Cukup kalau shadaqta wa barirta cukup. Kalau tambahi itu lebih bagus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian sholawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baca doa adzan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, ila akhir doa. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, barang siapa seorang mendengar adzan, kemudian dia menjawab adzan, kemudian membaca doa adzan, halat lahu syafa'ah, maka dia dipastikan mendapat syafaat Nabi besok di yaumil qiyamah. Orang mendapat syafaat Nabi berarti meninggal dalam keadaan iman, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Jadi hal itu setiap hari kita dengar 5 kali. Ya, 5 kali adzan iqamah itu berkumandang, kita jawab dengan seksama biar dapat ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang dulu Pak, mereka ini istiqomah. Jadi ahabul a'mali ilallah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai Allah itu sedikit tapi istiqomah. Apalagi banyak istiqomah, itu dicintai. Ada satu orang kalau dengar adzan mesti berhenti, nulis berhenti, kegiatan berhenti, jawab adzan, dibaca doa adzan. Ketika beliau wafat, dimandikan, dikafani, disolatkan, mau dibawa ke kuburan, kerandanya ini diangkat keluar dari pintu rumah adzan. Orang yang ngangkat kerandanya ini mau keluar nggak bisa. Ya, bukan banyaknya dosa, bukan. Mau dibawa keluar nggak bisa. Kemudian orang yang mengangkat mengatakan coba berhentikan dulu, ditaruh dulu kerandanya, adzannya berkumandang. Sampai selesai baru diangkat, dikeluarkan bisa. Orangnya istiqomah. Dari dia hidup sampai dia wafat, ketika mau diangkat, tidak mau diangkat kecuali adzannya selesai. Subhanallah. Jadi ini adalah salah satu syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para ulama mengatakan adzan ini sunnahnya ada beberapa macam. Ada sunnah adzan dan sunnah iqamah. Kapan itu? Yaitu adalah sholat 5 waktu. Itu sunnah adzan, sunnah iqamah. Walaupun kita sholat dalam keadaan sendiri atau di rumah bersama istri, sunnah namanya adzan dan iqamah. Sunnah, ya, adzan dan iqamah. Walaupun jamaah masjid sudah selesai, kita baru datang, sunnah namanya adzan dan sunnah namanya iqamah. Tapi adzannya nggak usah nganggo masjid.
Nah, ini babnya bingung sak kampung adanya ping pindho. Nah, jadi sholat 5 waktu disunahkan adzan, disunahkan iqamah. Begitu juga sholat Jumat. Sholat Jumat itu sunnah adzan, sunnah iqamah. Nah, sebagian para ulama mengatakan adzan Jumat itu di zaman Sayyidina Utsman Ibnu Affan dibuat namanya 2 adzannya. Adzan pertama masuknya waktu zuhur, adzan kedua ketika khatib mau naik mimbar. Fungsinya buat apa? Di zaman Nabi, di zaman Sayyidina Abu Bakar, di zaman Sayyidina Umar, adzan Jumat cuma 1 karena muslimin masih sedikit. Dengan pendapatnya Sayyidina Utsman Ibnu Affan, maka adzan Jumat dibuat 2 kali. Yang pertama masuknya waktu, yang kedua ketika khatib mau naik mimbar. Itu adalah kesunahan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua yaitu sunnah iqamah tanpa adzan. Ada orang sunnah iqamah aja tanpa adzan. Saat apa itu? Saat kita melaksanakan sholat jamak takdim. Jadi misal kita mau safar, melakukan bepergian ke Surabaya, ke Jakarta, sampai rest area, ternyata mau jamak takdim duhur, asar atau maghrib dan isya. Sunnah adzan dulu. Kemudian iqamah mengerjakan sholat duhur, selesai salam, langsung iqamah lagi mengerjakan sholat asar. Nah, ketika jamak takdim antara duhur dan asar tidak boleh dijeda terlalu lama. Dijedanya itu cuma iqamah aja, maka tetap disunahkan namanya iqamah tanpa adzan. Kemudian yang nomor 3 yaitu adalah sunnah an-nida tanpa adzan dan iqamah. Saat kapan itu? Saat mengerjakan sholat sunnah yang dalam keadaan berjamaah, misal sholat hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Tak sunnah adzan, tapi sunnahnya an-nida. Nida itu apa? Seorang imam berucap as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, atau sholat tarawih. Seorang imam berucap as-salatul jami'ah, atau bilalnya berucap as-salatul jami'ah. Itu sunnah. Ya. Jadi sholat sunnah yang dianjurkan untuk berjamaah. Yang keempat adalah tidak disunahkan adzan, tidak disunahkan iqamah, dan tidak disunahkan untuk as-salatul jami'ah. Nah, ini ada tata caranya semua orang hidup ini. Ya, caranya gimana kita tahu, yaitu adalah belajar. Dari sini saya membawakan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Amri Al-Maliki, ya, orang ulama dari Mekah. Dia mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan adzan. Sini dikatakan Nabi Muhammad SAW bersabda, la yasma'u madda sautil muadzini jinnun wala insun wala syai'un illa yashhadu lahu yaumal qiyamah. Tidaklah jin, manusia dan sesuatu yang lain mendengar panggilan adzan kecuali mereka kelak di yaumil qiyamah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersaksi. Jadi misal ada muadzin di sini, ketika pakai mikrofon ini suaranya kedengaran jin, daun-daunan, manusia, semuanya besok di yaumil qiyamah dihadapkan sama Allah. Fulan bin Fulan bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Kemudian di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang lain, beliau bersabda, "Lau ya'lamun nas ma fil ida wa safil awwal, thumma lam yajidu illa ayyastahimu lastahamu alaih." Jika manusia tahu keutamaan shaf awal bagi laki sama keutamaan panggilan adzan, maka mereka segera untuk melaksanakan atau mendapatkan keutamaan itu walaupun dengan diundi. Orang dulu Pak, soft afdolnya laki itu depan, nomor 1. Soft afdolnya perempuan itu paling belakang, biar tidak kelihatan laki. Ya, maksudnya belakang itu ya di sini belakang ini nanti terus ke belakang, gitu ya. Yang paling afdolnya seperti itu. Orang dulu kalau maju di soft awal itu perlu diundi. Saking cepatnya orang kepengen di soft awal, pengen dapat ganjaran,
ya pengen dapat sholawat dari Allah dan sholawat dari para malaikatnya, ke depan soft itu diundi. Kalau orang sekarang enggak, softnya kosong, disilahkan orang lain, monggo jenengan mawon. Kok beda dengan orang-orang dulu? Ya, jadi harus lebih semangat kalau dapat ganjaran. Kayak orang semangat mau dapat duit gitu loh. Ya, di Madura sana kalau Ramadan orang yang ikut sholat taraweh dapat 50.000. Wong-wong teko pada asar, softnya kebuangan tinggalan, pengen dapat uang 50.000. Tapi sekarang tidak dapat uang tapi dapat ganjaran, orang mikir, wes sesuk wae ganjarane, sing liyane sik wae itu. Harusnya kita lebih bersemangat, pokoknya dapat ganjaran, keutamaan dari Islam ini, dapat ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala, harusnya lebih semangat lagi. Kalau softnya kosong, langsung kita segera. Kita datang awal biar dapat soft pertama, biar dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda Nabi Muhammad SAW yang lain, beliau mengatakan, Inna syaitana, sabda Nabi ini kalau bersabda wahyu dari Allah. Kalau kita yang berbicara itu kadang hawa nafsu. Kalau Nabi yang sudah bersabda itu wahyu dari Allah. Ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna syaitana idza sami'a nida bis shalah dhahaba hatta yakuna makana rauha. Setan itu kalau dengar adzan, dengar iqamah, langsung dia lari sampai makanan rauha. Para ulama mengatakan sampai 58 km. 58 itu sini Ungaran ya. Melayu jauh sampai sana. Iqamah adzan selesai balik, iqamah lari lagi sampai sana. Lah melayu piye setan ra mudeng. Pokoknya lari 58 km. Makanya bener katanya Mbah Maimun itu dawuh ngeten. Jawa itu dulunya wingit. Ya. Wingit tahu sih? Banyak masjid-masjid dengar adzan, mengumandangkan adzan iqamah, setan iki mlayu kabeh mung tekan ngendi. Nah, makanya orang kalau adzan setan lari. Adzan selesai setan datang. Iqamah lari lagi, iqamah selesai datang ganggu orang sholat, kayak lupa rakaat, lupa bacaan dan lain sebagainya, karena diganggu oleh syaitan. Kemudian sabda Nabi Muhammad SAW yang lain, beliau bersabda, Man adzana sab'a sinina muhtasiban, barang siapa seorang yang adzan selama 7 tahun muhtasiban, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kutiba lahu bara'atu minan nar, maka diberi ditulis baginya kutiba bara'atu minan nar, bebas dari api neraka 7 tahun. Kalau yang adzan itu sunnahnya laki, perempuan tidak sunnah. Perempuan itu sunnahnya iqamah, tapi tidak di masjid, ya di musola atau di rumahnya sendiri di hadapan anak-anak atau anak-anak perempuannya atau saudara-saudara perempuan yang lain. Ini khusus bagi laki-laki adzan ini. Syaratnya adalah adzakar laki-laki. Nah, kemudian yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-mu'adzimuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Orang yang adzan itu besok di yaumil qiyamah lehernya yang paling panjang. Maksudnya apa? Dia melihat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada dia. Rahmatnya Allah seperti ini tuh, langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi adzan kok sudah istilahnya muslim, dari kecil dia muslim, kon adzan malah keliru takbiran, kan repot iki. Ayo adzan Pak, punten rapal aku. Ini syiar Allah Subhanahu wa taala, ya ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Ada anak-anak muda kon ngadani anake lahir malah takbiran kok. Kan repot ini. Jadi adzan, ya itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian man adzana ithnata asrata sanatan, barang siapa seorang yang adzan selama 12 tahun, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya surga. Kutiba lahu bi ta'dinihi fi kulli yawm 60 hasanah, ditulis setiap harinya bagi dia 60 kebaikan.
Walikulli iqamatin, siap dia qomat 30 kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah keutamaan adzan yang perlu namanya kita ketahui. Terus para ulama mengatakan, ya yang lain katakan oleh para ulama, adzan ini bukan hanya untuk sholat. Adzan bukan hanya untuk sholat. Di sini dikatakan yusannul adzan fi ghairi sholat mawadhi, ada beberapa tempat. Jadi sunnah adzan selain sholat itu ada. Ini kata para ulama. Jadi kalau kita belajar agama itu harus ada runtut gurunya sampai Nabi Muhammad SAW. Nah di sini dikatakan di dalam kitab ini ya, yang ditulis oleh para ulama, sunnah Nabi Muhammad SAW selain sholat tapi adzan. Apa itu? Satu, yang pertama al-mahmum, orang dalam keadaan sedih. Ketika kita dalam keadaan sedih, yo adzan, sunnah adzan. Tapi ora usah nganggo mic mesin ya, sunnah adzan. Biar apa? Biar kesedihan itu dihilangkan sama Allah. Kadang orang terlalu sedih, ya dia bingung, stres, iso turu, akhirnya bunuh diri. Ya biar setannya ini hilang, disunnahkan baginya adzan. Melihat keadaan kalau seperti ini susah dan lain sebagainya, adzan ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, kan ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua sunnahnya yaitu adalah ketika al-ghadban, ketika marah. Sunnah namanya adzan karena al-ghadab minasyaiton, marah itu dari syaitan. Ketika seorang marah, kok adzan, setannya nanti hilang. Tidak jadi namanya marah. Nah, sing ngamuk-ngamuk no, ya, ada no sing akeh, ya tidak ngamuk. Kemudian yang kedua yaitu adalah wa man sa'a khuluquhu min insanin aw bahimah, orang yang punya akhlak yang buruk. Ada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala kok punya akhlak yang buruk, berarti bisikannya setannya banyak. Pegang kepalanya, ada di kupingnya. Diikomai telinga kirinya. Sunnah namanya adzan. Biar apa? Biar hilang itu semua. Kemudian au bahima atau hewan. Biasanya kuda atau onta. Ditarik ke sana kok tidak mau. Sunnah diadzani. Kemudian para ulama yang lain yaitu adalah sunnah adzan wa indal hari, ketika kebakaran. Jadi kalau ada rumah kebakaran, jangan hanya sekedar nyiram semua, tapi ada salah satu yang adzan. Fungsinya buat apa? Biar apinya tidak merambat kemana-mana. Sunnah namanya adzan. Tapi yo ojo adzan kabeh, yo nek sing nyiram. Adzan kabeh atau adzan yang dapat kesunahan, adzan kabeh ada sini lah. Ya. Kemudian yang selanjutnya wa inda taghawuli ghailan, ketika ada sesuatu, misal ada orang melihat istilahnya syaitan, ya, penampakan dan lain sebagainya di tempat-tempat yang pingit, ya langsung ada, nanti hilang itu semua. Kalau dicoba silakan Pak. Nah, mau di mana-mana ya. Sunnah namanya adzan. Kemudian yang lain yaitu adalah yusannul adzan ma'al iqamah fi udhunil maulud. Disunnahkan adzan dan iqamah ketika anak itu lahir. Adzan telinga kanan, iqamah telinga kiri. Nabi Muhammad SAW mengadzani cucunya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Telinga kanan diadzani, telinga kiri diiqamah. Fungsinya buat apa? Terjaga dari umusibyan. Apa itu umusibyan? Setan yang mengganggu anak kecil. Jadi kan anak kecil kadang-kadang malam-malam itu nangis dewi. Tidak ada angin, tidak ada hujan, nangis. Ya, nangisnya itu kebangetan gitu. Nah itu digoda namanya umusibyan. Ya, jadi sunnah namanya adzan telinga kanan, diiqamai telinga kiri. Sambil kata para ulama dibacakan surat Inna Anzalna 3 kali di telinga kanan, biar tidak melakukan perbuatan zina di masa hidupnya. Jadi perbuatan zina itu yurisul faqr, menyebabkan kefakiran. Jadi sunnah dibacakan Inna Anzalna 3 kali di telinga kanannya. Kemudian di sini dikatakan oleh para ulama yaitu adalah khalfal musafir, ketika ada orang yang mau melakukan perjalanan, sunnah namanya adzan dan iqamah. Misal ada tetangga kita mau berangkat haji
atau mau berangkat umroh, ada salah satu dari keluarganya atau tetangganya sunnah namanya adzan dan iqamah. Fungsinya apa? Dikatakan di sini, anna man adzana fi qafal musafir fala budda ayyarji'a biidznillah. Kalau ada orang yang mau melakukan perjalanan baik haji atau umroh atau kemana, ada yang adzan di situ, maka insya Allah yang pergi bakal balik. Tidak kecelakaan di depan, tidak balik meninggal atau apa. Kalau diadani dan diiqomai itu balik. Ini sunnah Nabi al-mahjurah, banyak ditinggal. Orang dulu kalau haji itu diadani. Orang dulu itu kalau haji itu setahun, 6 bulan berangkat, 6 bulan pulang. Takut meninggal di lautan, kapal meninggal dan lain sebagainya. Dari pihak keluarganya diadani mau berangkatnya, biar balik. Pak, tak adani saya ya Pak, diadani diiqomai. Tujuannya apa? Biar balik dalam keadaan sehat, diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang lain sunahan adzan yaitu adalah inda inzalil mayyit fil qabr. Ketika memasukkan mayit itu di kuburan, sunnah diadani dan iqomah. Fungsinya buat apa? Fungsinya buat disamakan seperti anak lahir. Anak lahir sunnah adzan dan sunnah iqomah. Ketika wafat ya seperti itu, sunnah adzan dan iqomah. Fungsinya apa? Awal dia lahir yang dia dengar persaksian tiada Tuhan selain Allah. Dan ketika dia wafat, yang terakhir dia dengar adalah persaksian tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Tapi aku kalau jenazah tidak diadani iqomai boleh, tapi tetap sunnah namanya diadani dan diiqomai. Diambilkan dari hadis Nabi ketika Nabi Muhammad SAW menadani cucunya Sayyidah Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nah itu adalah adzan dan iqomah yang mana ada ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu baru adzan dan iqamah. Belum ada A, B, C. Kalau kita mau belajar terus, duduk dengan kiainya, duduk dengan ustadznya, kita nanti menemukan sesuatu yang enak, sesuatu yang nyaman. Ternyata Islam ini komplit dari A sampai Z, semuanya sudah diatur oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah mungkin itu pertemuan kita di pagi hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Sallallahu Alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan ibu bertanya. Pertanyaannya bebas ya. Mau nyanggah materi saya juga tidak jadi masalah. Jadi bapak ibu barangkali kami buka sesi pertanyaan. Ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Tadi dijelaskan sunnah adzan diantaranya waktu lahir dan meninggal waktu dimasukkan di liang lahat. Ya. Kalau lahir itu memang secara umum masyarakat itu menerima. Tapi kalau azan di makam itu kadang-kadang ada yang nggak sepaham gitu. Lah pas mati diajak panggilan azan kan nggak bisa jawab. Lah jawaban atau omongan seperti ini itu bagaimana kita kalau mau masih tahu sama orang yang punya prinsip itu. Termasuk satunya lagi itu yang ditalkin itu ya. Nah, talkin itu juga ada yang pakai meninggal ditalkin, ada yang juga. Jawabannya argumentasinya hampir sama. Lah wong wis mati kok diajari ngomong man rabbuka wa man nabiyuka. Kan enggak iso wong wis mati. Lah tapi kenyataannya itu ada beberapa daerah atau tempat itu orang meninggal itu ditalkin gitu Ustaz. Terima kasih. Ya. Jadi ketika seorang bertanya masalah babakan agama dengan satu permasalahan, ada tipe dua orang.
Tipe yang pertama menerima kalau hujahnya itu adalah sesuatu yang benar dengan hati yang lapang. Yang kedua hanya sekedar bertanya, ketika menemukan satu kebenaran dia tidak mau mengamalkan. Ada dua tipe itu. Nah gini, ketika seorang adzan anak lahir diadzani dan diiqomai, memang Nabi Muhammad SAW melakukan itu. Diadzani dan diiqomai, yaitu cucunya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, telinga kanan dan telinga kiri. Kemudian ketika orang yang wafat itu diadzani, itu fungsinya apa? Itu para ulama mengatakan diambil hukumnya sama seperti adzan ketika lahir. Jadi gini, di dalam Islam orang yang bisa mengambil hukum adalah orang para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah kepada ahli dzikri. Ahli dzikri itu siapa? Yaitu para ulama al-amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya yang sanadnya langsung sampai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belajarnya lama, bukan belajar lewat Google, bukan belajar lewat YouTube, bukan. Satu persatu baca kitabnya. Di sini kan ada kajian kitab Safinatun Najah, per kata, per huruf. Nah itu namanya ngaji talaki. Ya, dari guru ke guru, guru ke guru. Ya, para ulama mengatakan diambil hukumnya seperti itu. Ya, ketika bayi lahir adzan, maka ketika wafat sunnah namanya diadzani dan diiqomai. Lah orang mati tidak ngerti, tidak kerungu. Kata siapa orang mati tidak kerungu? Ketika kita jalan 7 langkah meninggalkan kuburan, maka orang yang meninggal dunia ini datangi malaikat munkar dan nakir. Dia tahu apa yang kita bicarakan, tapi dia tidak bisa balas ayu kabeh. Dia tahu apa yang kita bicarakan itu tahu. Ya, makanya kalau orang ziarah kubur, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Zuru kubur, fa innaha tudzakirukumul akhirah." Al-Baqarah Nabi. Ziarahlah kalian kubur, karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian negeri akhirat. Ketika orang ziarah, kita ngirim namanya doa buat orang yang wafat. Orang yang wafat itu tahu siapa datang, anaknya yang datang, saudaranya yang datang, temannya yang datang. Mau ngomong nggak bisa karena ada batas, karena mereka di alam barzah, kita di alam dunia. Mereka tahu apa yang kita bicarakan, tapi mau jawab nggak bisa. Ada batasan-batasan tersendiri. Makanya tetap disunahkan adzan dan iqomah dan disunahkan talqin. Fungsinya buat apa? Karena ketika orang masuk liang lahat, itu jawabnya man rabbuka, man nabiyuka, man ikhwanuka, itu dalam keadaan bukan cepet-cepet, tergantung kadar keimanannya. Kalau dari atas bantu namanya talqin, dia dengar mudah. Allahu Rabbi, kiblat, ya, Ka'bah kiblati dan lain sebagainya, itu nyaman, itu enak, dan itu semua bersumber dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ingat, ketika para ulama itu ngasih baris hukum, itu semuanya ada dalilnya, bersumbernya dari Nabi Muhammad SAW, dari Al-Quran Al-Karim. Tapi ada tipe orang tadi, ya, yang pertama atau yang kedua. Namanya orang, ketika ada sesuatu yang baik datang, ada dua tipe itu. Dia terima, alhamdulillah. Dia nggak terima seperti apa yang kemarin, ya silakan. Yang penting tetap persaudaraan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan. Bapak Ibu, barangkali ada lagi. Sambut. Insyaallah sambut. Sambut. Doa. Ini ada amalan dari orang-orang soleh, ya. Ketika kita ini ada amalan dari orang-orang soleh, ketika kita ini mau keluar, katanya biar balik, kan tadi ada dan iqomah, ada lagi, yaitu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi misal suaminya mau kerja, ya, kerja jauh, pergi jauh,
istrinya ada di rumah, istrinya khawatir suaminya nanti ada apa-apa di jalan dan lain sebagainya. Kata para ulama, gabungkan jari telunjuk. Nah gini, digabungkan ini. Suaminya berucap la ilaha illallah, istrinya berucap Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istrinya berucap la ilaha illallah, suaminya berucap Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fungsinya buat apa? Karena lafaz Allah dan nama Muhammad itu tidak mungkin berpisah. Ya, lafaz Allah dan Muhammad tidak mungkin namanya berpisah. Jadi pegangan, telunjuk ketemu telunjuk, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu diamalkan biar romantis kok mau pergi. Pak, sekarang tangan sih. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa dawamal afiyah, tamamal afiyah, syukra ala al-afiyah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil lana wa muslimin la sabil hal. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil lana wa muslimin la sabil hal. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil lana wa muslimin la sabil hal. Bijahi wala bilal rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an